Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita dengan NPM 2013-024031, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur, sedangkan pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya dapat diukur. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor dalam dan faktor dari luar. Yang pertama yaitu faktor dari luar. Faktor luar atau lingkungan terdiri dari makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Faktor luar yang pertama adalah makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari. Meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis, zat hara diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Contohnya, jika kamu amati tanaman padi yang terlambat dipupuk, daunnya akan berwarna kekuningan. Setelah dipupuk, daun tanaman padi itu akan kembali berwarna hijau dan dapat tumbuh dengan baik. Di dalam pupuk terkandung zat hara yang penting sebagai nutrisi tanaman. Yang kedua adalah suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan, karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Bila kamu menyimpan kecambah di tempat gelap selama beberapa hari, kecambah itu akan tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi dari seharusnya. Namun, tampak lemah dan pucat atau kekuning-kuningan karena kekurangan klorofil. Selanjutnya adalah air dan kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Selanjutnya yang terakhir adalah tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan seperti suhu, kandungan mineral, dan air. Faktor yang kedua yaitu faktor dari dalam. Faktor tersebut adalah gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Selanjutnya adalah
Jenis dan fungsi hormon tumbuhan. Hormon dalam tumbuhan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama hormon auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat asam absisat, yang kelima gas etilen, dan yang terakhir adalah kalin. Fungsi hormon yang pertama yaitu auksin. Hormon ini berfungsi merangsang perpanjangan sel batang dan dapat menghambat perpanjangan sel akar. Merangsang pertumbuhan akar lateral atau samping dan akar serabut. Berfungsi mempercepat aktivitas pembelahan sel-sel titik tumbuh atau kambium. Berfungsi menyebabkan diferensiasi sel menjadi xilem, dan yang terakhir berfungsi merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang kedua adalah hormon sitokinin. Hormon ini berfungsi yang pertama merangsang pembelahan sel dengan cepat, yang kedua memperkecil dornisasi apikal dan dapat menyebabkan pembesaran daun muda. Yang ketiga, mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang keempat, membantu proses pertumbuhan akar dan tunas pada pembuatan kultur jaringan. Dan yang terakhir, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ tersebut. Yang ketiga adalah hormon giberelin. Giberelin merupakan zat yang tumbuh memiliki sifat menyerupai auksin. Zat ini dihasilkan oleh sejenis jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliforme, ditemukan oleh F. Kurosawa. Sifat giberelin adalah mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel. Untuk tumbuhan yang kerdil, karena terhenti pertumbuhannya. Jika diberi giberelin, pertumbuhannya akan normal kembali. Untuk tumbuhan yang normal, jika diberi giberelin akan tumbuh sangat cepat. Yang keempat adalah asam absisat. Hormon ini aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang tidak baik, sehingga tumbuhan mampu bertahan hidup. Pada musim kering, musim gugur atau musim dingin, daun tumbuhan digugurkan semua. Pada saat inilah tumbuhan mengalami dormansi. Saat dormansi, asam absisat terakumulasi pada tunas, menghambat pertumbuhan sehingga tunas tidak tumbuh. Dengan demikian, asam absisat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman, yaitu dengan mengurangi kecepatan pembelahan maupun pembesaran sel ataupun kedua-duanya. Yang kelima yaitu gas etilen. Gas etilen menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kukuh. Di samping itu, bersama-sama hormon lain akan menimbulkan reaksi yang berkarakteristik. Bersama auksin, gas etilen dapat memacu perbungaan mangga dan nanas. Bersama-sama giberelin, gas etilen dapat mengatur perbandingan bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan berumah satu. Dan yang terakhir adalah kalin. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, kalin dibedakan menjadi 4 macam, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kaulokalin, yakni hormon yang berfungsi merangsang proses pembentukan batang. Yang kedua, rizokalin, yaitu hormon yang berfungsi merangsang pembentukan akar. Berdasarkan hasil penelitian pakar biologi, rizokalin mempunyai struktur kimia yang identik dengan vitamin BL atau tiamin. Yang ketiga yaitu filokalin. Hormon ini berfungsi merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir yaitu keempat, antokalin, yaitu hormon yang merangsang pembentukan bunga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.